Baik, ketemu lagi dengan saya Aing Medin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA adalah uji statistik yang digunakan dalam penelitian eksperimen. Seperti apa sih kasus penelitian eksperimen yang sesuai dengan uji one way ANOVA? Simak contoh kasus penelitian eksperimen berikut ini ya. Katakanlah ada mahasiswa namanya Andi ingin mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Andi melaksanakan eksperimen yang melibatkan 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 5 siswa ditambah nomor absen Anda belajar dengan metode inquiry. Kelompok kedua terdiri dari 6 siswa plus nomor absen Anda belajar dengan metode discovery. Kelompok ketiga terdiri dari 7 siswa plus nomor absen Anda belajar dengan menggunakan metode tanya jawab. Setelah pembelajaran selesai, ya kan, Andi memberikan tes ke ketiga kelompok. Jadi di masing-masing kelompok si Andi memberikan tes. Tesnya berbentuk pilihan ganda terdiri dari 7 soal. Data hasil belajar atau data jawaban tesnya ini diinput dengan menggunakan teknik run between. Andi mengajukan hipotesis diduga terdapat perbedaan rata hasil belajar di antara ketiga kelompok. Jadi nanti ya, dugaannya si Andi ini bahwa nanti ada beda yang signifikan rata hasil belajar antara kelompok yang menggunakan inquiry, discovery, dan tanya jawab. Apakah dugaan Andi itu benar? Apakah hipotesis Andi itu benar? Maka Andi perlu melakukan uji one way ANOVA. Seperti itu kasus penelitian eksperimen yang sesuai dengan uji one way ANOVA. Jadi uji one way ANOVA adalah sebuah uji ya, statistik yang ingin mengetahui signifikansi perbedaan rata hasil belajar. Jadi, membandingkan rata hasil belajar antara lebih dari 2 kelompok. Kalau uji independent sample t-test atau dependent sample t-test tuh paling banyak kelompoknya 2. Kalau uji one way ANOVA lebih dari 2. Dalam hal ini 3 gitu ya. Bisa 4, bisa 5, bisa. 3 kelompok. Kelompok pertama kita anggap kelompok perlakuan 1, kelompok 2, kelompok perlakuan 2, kelompok 3 sebut kelompok kontrol. Jadi si Andi punya metode pembelajaran yang baru, yang satu inquiry, yang satu discovery. Sementara metode pembelajaran yang lama yang biasa digunakan adalah metode tanya jawab. Jadi si Andi ini nanti akan melaksanakan pembelajaran ya dengan metode inquiry, discovery, dan tanya jawab. Nah setelah pembelajaran selesai, dites, tes hasil belajarnya berupa skor hasil belajar, kemudian skor hasil belajar di 3 kelompok ini akan dibandingkan atau diuji melalui uji one way ANOVA. Nah untuk melaksanakan uji one way ANOVA, pertama Andi harus menyiapkan data dulu. Yang kedua melakukan uji ya, uji persyaratan analisis. Yang ketiga mengecek persyaratan analisis. Yang keempat melaksanakan uji hipotesis. Yang kelima menyusun laporan. Nah, dalam melaksanakan uji hipotesis ini ada 2 pilihan. Yang pertama mungkin nanti Andi akan menggunakan uji one way ANOVA atau Kruskal-Wallis. Pilihan ini milih salah satu, tapi milihnya tidak sembarangan, tapi berdasarkan hasil uji persyaratan analisis. Kalau hasil uji persyaratan analisisnya datanya terdistribusi normal, menggunakan one way ANOVA. Tetapi kalau dari persyaratan analisisnya ternyata datanya tidak terdistribusi normal, maka menggunakan namanya
Kruskal-Wallis gitu ya. Jadi uji hipotesisnya bisa one way ANOVA, bisa juga Kruskal-Wallis, tergantung apakah normal atau tidak normal. Baik, kita melangkah pada menyiapkan data. Untuk menyiapkan data, kita pertama-tama identifikasi dulu jumlah kelompok, kemudian jumlah siswanya berdasarkan kasusnya ini ya. Kelompok pertama metodenya inquiry, jumlah siswanya 5 plus nomor absen Anda. Misalkan nomor absen Anda 5, berarti 5 tambah 5 berarti jumlah siswanya 10. Kelompok kedua berdasarkan kasus di sini, ya kan? Itu metodenya discovery dengan jumlah siswa 6 plus nomor absen Anda, berarti 6 tambah 5, 11. Metode berikutnya adalah kelompok ketiga, metode tanya jawab. Jumlah siswanya 7 plus nomor absen Anda 5, jumlahnya 12. Jadi jumlah siswa di inquiry 10, discovery 11, tanya jawab 12. Pak, bagaimana kalau absen saya 6? Berarti 5 tambah 6. Ya kan? 11. Tambah 6 di sini. 12 tambah 6, 12. Seperti itu ya. Di sini contohnya 7. Di sini contohnya 5. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan absen Anda ya. Berikutnya kita buat tabel data. Tabel data yang pertama adalah hasil tes atau hasil belajar kelompok pertama yang menggunakan metode inquiry. Ya kan, soalnya di sini ada 7, berarti ada 7 soal. Di dalam tabel berarti soalnya dari soal 1 sampai dengan soal 7. Soal 1, soal 2, gitu ya, ditarik aja dari kiri ke kanan sampai soal 7. Kemudian siswa 1, siswa 2. Ya kan, jumlah siswanya di situ ada 10, berarti 1 2 di blok tarik sampai 10. Berikutnya kita input datanya menggunakan run between 01 karena tes hasil belajar ya. Setelah kita ngetikin run between di sini, kita tarik saja sampai soal 7, jangan lewat sampai skor total. Kemudian tarik ke bawah sampai siswa ke 10. Oke. Berikutnya setelah kita memasukkan run between-nya, jangan lupa kita matikan run between-nya dengan cara memblok, masih keadaan terblok, klik kanan copy, klik kanan paste spesial value. Jadi run between-nya mati. Jadi fungsinya run between hanya untuk menginput data aja. Berikutnya kita hitung skor total menggunakan rumus sum ya. Sum S18 Y18. S18 berarti dari 1 sini soal di bawah 1 sampai dengan 0 di sini soal di bawah 7. Di enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Seperti itu ya. Setelah skor total kita hitung, kita hitung hasil belajar. Cara menghitung hasil belajar adalah jumlah skor total di sini 6. 6 ini posisinya di Z18. Kolom Z18, makanya di sini adalah Z18. Dibagi jumlah soal. Jumlah soal yang paling terakhir adalah 7, berarti dibagi 7 dikali 100. Cara nulisnya sama dengan kurung buka Z18 dibagi 7 kurung tutup di bintang atau dikali 100. Jadi fungsi bintang itu kali 100. Saya ulangi, skor total dibagi 7 jumlah soal dikali 100. Kalau jumlah soalnya 10 ya berarti pembaginya 10 dibagi 10. Kalau jumlah soalnya 11 dibaginya 11. Tergantung nanti di kasusnya. Enter. Setelah ketemu baru tarik dari atas ke bawah. Seperti ini. Selesai. Begitu juga di hasil belajar kelompok kedua, jumlah siswanya 11. Kita buat tabel segini. Kemudian menggunakan run between. Kemudian kita sudah memasukkan, kita matikan run between-nya. Copy, blok, paste spesial,
value. Skor totalnya kita hitung dengan menggunakan rumus sum, blok dari soal 1 sampai dengan soal 7, di enter. Kemudian selanjutnya kita tarik dari atas ke bawah. Hasil belajar juga seperti itu, sama skor total, ya. Skor totalnya Z23. Z23 itu menunjukkan posisi angka 2 di sini kan. Kolom Z baris ke-34, Z34. Dibagi 7 karena jumlah soalnya ada 7 dikali 100, di enter. Baru kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Berikutnya juga hasil belajar kelompok ketiga, kelompok kontrol dengan metode tanya jawab. Seperti itu ya. Menggunakan run between juga, tarik dari kiri ke kanan, tarik dari atas ke bawah. Seperti itu. Jangan lewat dari skor total. Berikutnya kita hitung skor total. Jadi skor total sama dengan menggunakan rumus sum ya. So, sum soal 1 sampai dengan soal 7 di blok, kurung tutup enter. Baru kemudian kita tarik dari atas ke bawah. Seperti itu. Hasil belajar sama skor total dibagi jumlah soal. Z51 itu menunjukkan angka 4-nya di Z51. Kolom Z baris ke-51. Dibagi jumlah soalnya 7. Paling banyak kan 7. Kalau soalnya 11 ya bagi 11. Kalau soalnya 20 ya bagi 20. Kurung tutup dikali atau bintang 100. Enter. Baru kemudian tarik dari atas ke bawah. Jangan lupa run between-nya ini kita matikan dulu di blok dari soal 1 siswa 1 sampai soal 7 siswa 12. Kita copy, kemudian kita klik kanan paste spesial value. Selanjutnya kita bikin tabel yang keempat. 1, 2, 3, 4 berarti 3 kelompok. Yang keempatnya adalah rangkuman hasil belajarnya. Ya, kita buat tabel 4 kolom ya. Kolom siswa, kolom hasil belajar, kolom kelompok, kolom metode. Nah ini hasil belajar dari kelompok yang pertama. Ya, kita copy saja. Copy. Kemudian taruh di sini. Klik kanan. Paste spesial value. Ya. Saya hapus dulu ya. Kemudian hasil belajar yang kelompok kedua juga gini, blok copy, kan? Blok copy, taruh di sini, klik kanan, paste spesial value. Begitu juga kelompok yang ketiga, blok copy, klik kanan, paste spesial value. Seperti itu. Selanjutnya ini desimalnya kita blok dulu ya. Desimalnya mungkin ada koma gitu, ada ini caranya di blok. Desimalnya kita buat jadi 0. Blok kanan, format cell, number, desimal place-nya jadi 0. Di kanan, format cell, number, desimalnya berubah dari 2 misalkan jadi 0. Gitu ya. Biar nanti desi angkanya di sini nggak ada koma. Gitu ya. Meskipun tetap di sini ada koma, tapi di sini tampilnya 86 bukan 85,7. Jadi desimalnya 0. Berikutnya kita berikan kode kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kita kasih keterangan metode, kelompok 1 inquiry, kelompok 2 discovery, kelompok 3 tanya jawab. Selesai. Setelah selesai, kita siap melaksanakan pengujian. Tapi sebelum pengujian, Anda siapkan dulu format laporannya. Format laporan ini sudah ada di Google Classroom ya, tinggal Anda download saja. Tugas proyek 6. Kalau lagi tugas proyek 6, kalau postes ya postes 6. Gitu ya. Disesuaikan aja. Ini kita hapus, misalkan tugas proyek. Kalau nanti postes berarti postes 6. Makanya hapus yang tidak sesuai. Oke.
Terus kita isi identitasnya, nama, kelas, tanggal lahir. Tanggal lahirnya lengkap ya, misalkan 16 Januari 16 Januari 99. Nomor absennya misalkan 5 tadi ya. Kelasnya 04 PPKE 004 misalkan. Namanya misal Aimudin. Jangan Aimudin tadi si Andi ya. Oke, di kasusnya namanya Andi. Oke, sebelum saya menjelaskan format, saya ingin jelaskan dulu pengetikan yang rapi seperti apa sih. Yang pertama, paragrafnya rata kiri kanan. Yang kedua, tabelnya dengan garis di atas, di tengah, dan di bawah. Saya bahas dulu paragraf rata kiri kanan itu justify. Kalau di sini nih justify di sini justify. Kalau ini rata kanan, nih rata tengah, rata kiri. Jadi ya justify itu rata kiri kanan. Contoh yang rata kiri kanan ini nih, contoh yang rapi rata kiri kanan, gitu ya. Rata di kiri dan rata di kanan. Jadi kalau diklik di sini garis pembatasnya, bordernya, ya, ini di kanan rapi, di kiri juga. Sementara contoh yang tidak rapi nih, cuma rata di kiri aja, di kanannya nggak merata. Bandingkan di atas rata kiri kanan, yang di bawah rata kiri saja. Jadi Anda harus rata kiri kanan, baru itu disebutnya rapi. Berikutnya adalah tabel dengan garis atas tengah bawah. Contoh yang rapi itu begini, tabel. Contoh tabel. Tapi biasanya tabel ada keterangannya, misalkan tabel 1, data hasil belajar, misalkan ya. Ini contoh. Tapi yang rapi itu garisnya itu ada atas, tengah, dan bawah. Jadi tidak ada garis vertikal, nih garis vertikal yang ini. Ya kan? Ini garis vertikal, ini garis vertikal. Yang ada itu garis horizontal aja, tiduran. Gitu ya. Garis mendatar gitu ya. Kalau ini garis berdiri. Jadi yang rapi itu antara keterangan tabel, ini namanya keterangan tabel yang warna merah ini, tabel 1 data hasil belajar. Dengan tabelnya harus rapat dan tabelnya garisnya mendatar saja, nggak ada yang vertikal, nggak ada yang berdiri seperti itu. Ini contoh yang rapi. Ini contoh yang tidak rapi. Jadi boleh jadi ada keterangan tabel, tetapi ada garis vertikalnya. Ini contoh yang tidak rapi. Maka Anda harus membuatnya contoh yang rapi yang ini, yang atasnya. Gitu ya. Jadi itu penilaian untuk pengetikan yang rapi. Selain formatnya ya, formatnya harus sesuai. Saya hapus dulu yang ini contohnya udah paham. Berikutnya, nah ini dipisah nih antara tugas 6 identitas dengan laporan. Jadi jangan gantung posisinya, gantung. Jadi harus ke halaman awal yang baru gitu ya. Laporan uji one way ANOVA garis miring Kurskal Walis. Yang pertama kita ketikkan dulu kasusnya. Atau copy paste, tapi setelah copy paste dirapikan biar rata di kiri dan rata di kanan. Lihat ini garis bayangannya ya, bayangan di kanan, ini garis bayangan di kiri, jadi rata di kiri dan kanan gitu ya. Berikutnya ini jarak antara bagian A dengan bagian B harus dikasih jarak 1 spasi. B hipotesis gitu ya. Yang antara B hipotesis ini ujungnya kan di sini di HA nih, dikasih spasi juga. Begitu juga dengan C dengan D, itu harus dari 1 spasi. D uji persyaratan analisis dengan yang E ini juga harus dikasih jarak 1 spasi. Gitu ya. Ini yang tadi dikasih warna kuning ini, menunjukkan warna kuning itu jaraknya 1 spasi, jangan 2 spasi begini, 1 spasi. Begitu juga dengan kesimpulan antara bagian E dengan bagian F. Ini masih bagian E nih, yang tabel 5 gitu ya, ini bagian E. Ujungnya ini, ujung barisnya ini harus kasih jarak
dengan F kesimpulan satu spasi. Jangan lebar begini misalnya ya, kayak gini ya, harus jaraknya satu spasi. Jadi harus dipahami seperti itu. Tabel-tabelnya di bold ya, tabel 1 data hasil belajar gitu ya, tabel 2 gambar 1, tabel 3, tabel 4, tabel 5 itu harus di bold seperti itu ya. Oke, ini udah formatnya. Jadi kalau formatnya menurut saya diatur dulu aja, diatur biar rapi itu di menu format, kemudian di menu format ya, font ya. Di menu format terus font itu harus ditentuin dulu, formatnya fontnya apaan dulu, misalkan Century School Book reguler misalkan, terus ukurannya 10 misalkan ya, itu baru kemudian klik di all dokumen. Oke, gitu ya. Ini jadi merah semua karena warnanya merah tadi ya, jangan merah warnanya, fontnya. Nah, ini font colornya hitam aja ya, di lagi ya kan, all dokumen. Oke ya. Berikutnya di format juga di paragraf. Nah, biar nggak berantakan, di sini before afternya nolin dulu. Before after 0, line spacing atau spasinya 1, single itu 1 ya kan. Jadi nanti nggak ada jarak lagi nih 0 sama 0. Jadi before afternya 0 dulu seperti itu ya. Terus alignment ini nanti ada yang rata kiri left, center rata tengah, right kanan, justify itu rata kiri kanan, jadi pilihnya justify gitu ya. Baru kemudian set as default all dokumen. Oke, itu nanti begitu Anda ngetik ya, jadi akhirnya fontnya sesuai pilihan Anda, paragrafnya udah rata kiri dan rata ke kanan gitu ya. Oke, kita balik, siap melaksanakan ke uji hipotesis, ke uji statistik. Pertama-tama kita buka dulu nih SPSS-nya. Setelah dibuka SPSS-nya, baru kita siap memindahkan data dari Excel ke SPSS. Datanya udah dibuat di Excel, kemudian kita siap memindahkannya ke SPSS. Caranya bagaimana? Kita blok aja dari hasil belajar kelompok, ya kan? Kemudian kita blok sampai ke bawah ini, klik kanan, copy, buka SPSS-nya, diklik data view, terus klik par baris pertama, klik edit, klik paste. Nanti SPSS akan menampilkan par 1 dan par 2. Sementara data kita pengennya hasil belajar dan kelompok. Gitu ya. Maka kita rubah dulu nama par 1 dan par 2 ini menjadi hasil belajar kelompok. Dirubahnya di variabel view. Klik variabel view. Muncul di sini par 1 dan par 2. Par 1-nya kita rubah menjadi HB. Par 2-nya kita rubah menjadi kel. Labelnya, klik di bawah label pada baris pertama, HB kita tulis hasil belajar. Kel kita rubah menjadi kelompok. Jadi di name itu biasanya singkatan aja, HB singkatan gitu ya. Kel kelompok, singkatan dari kelompok. Di labelnya kita panjangin kepanjangannya. HB itu hasil belajar, kel itu kelompok. Oke, karena kelompoknya itu ada 3, maka kita buat identitas kelompoknya di kolom value. Di kolom value, di baris kedua kelompok,
Ya kan? Kita klik di sini ya, titik-titik tiganya. Ya kan? Terus kita masukkan di bagian value 1, metodenya inquiry. Kita hurufnya jangan besar-besar ya, inquiry. I-nya aja yang besar. Ya. Terus klik add. Terus masukin lagi kelompok 2. Itu discovery. Discovery. Nah, yang ketiga, tanya jawab. Tanya jawab. Add. Setelah memasukkan identitas nih, 1, 2, dan 3. Karena ada 3 kelompok. Kalau ada 4, ya masukin yang keempatnya. Ini kan cuma 3, berarti cuma 3 aja yang masukin. Klik OK. Jadi nanti udah ada nih di value-nya itu identitas kelompok. Terus berikutnya di kolom HB pada kolom issue pilih scale. Di baris kelompok pada kolom issue pilih yang namanya nominal. Nominal itu kelompok ya, kategori. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu nominal. Sama kayak laki-laki, perempuan dan nominal. Sudah, nanti kelihatan di data view-nya berubah juga jadi HB dan kelompok. HB dengan scale, gambarnya garis kayak gini, kayak penggaris. Kelompok kayak ini ya, grafik buletan ya diagram. Kita klik save. Sini kita kasih nama file data uji one way ANOVA. Kalau tugas proyek ya tulis tugas proyek. Kalau proses ya tulis proses. Terus kita save. Oke, data uji one way ANOVA udah kita save. Kita siap melaksanakan yang pertama uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas. Untuk melaksanakan uji normalitas, kita klik di menu Analyze, Descriptive Statistik, Explore. Jadi uji normalitas itu AD, Analyze, Descriptive, Explore. Nah, di sini ada menu jendela Explore ya, menu jendela Explore, menu jendela Explore. HB dan kelompok di kiri, HB-nya pindahkan ke dependent list, kelompoknya pindahkan ke factor list. Jadi HB di dependent, kelompok di factor list. Kemudian kita pilih plot. Nah, di sini ada menu jendela Explore Plot. Di box plot kita factor level together, di descriptive kita klik stem and leaf, histogram. Kemudian di sini klik normality plot with test. Ini untuk uji normalitas. Kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nanti SPSS akan mengeluarkan output di menu Windows. Output. Oke, kita save dulu aja outputnya. Output uji one way ANOVA. Klik save ya. Oke, di output SPSS ini ada test of normality dalam bentuk tabel. Tabelnya kita copy dulu di sini, copy. Kalau enggak di sini juga bisa. Klik di sini test of normality, kemudian edit, kemudian copy. Kemudian kita buka format laporannya di Word. Dipindahkan di bawah tabel 2, jadi tabelnya dulu. Kemudian klik kanan, paste. Seperti itu ya. Saya hapus dulu ini, tadi udah Anda pahami ya. Kemudian kita rapikan dulu tabelnya nih. Biar rata kiri dan kanan, ini melewati garis pinggir kiri nih, garis pembatasnya ini. Kita blok dulu tabelnya. Terus kita layout, klik menu layout, auto fit, pilih auto fit content.
Masih di menu layout, pilih lagi auto fit window. Jadi kalau udah auto fit konten, auto fit window, udah pasti rata kiri kanan. Tapi jangan dipindah-pindah, ini di luarnya yang dipindah-pindah. Kemudian klik tabel desain atau desain ya. Jadi ini desain, ada tabel desain, ada border, kemudian no border. Jadi no border itu nggak ada garis. Klik border lagi, bottom border, garis di bawah. Masih dalam keadaan terblok, pilih top border, garis di atas, klik lagi border, inside horizontal border, maka garis ada di tengah-tengah. Jadi penampakannya akan muncul seperti ini. Saya ini dulu, hapus garis dulu, garis pembatasnya. Tujuannya cuma untuk memberitahu Anda aja bahwa harus rata kiri kanan. Oke, selanjutnya baru kita interpretasikan. Cara nginterpretasi ini gimana sih? Ada patokan, Pak. Uji normalitas itu pengen mengetahui normal atau tidak normal. Ya. Kalau yang normal itu signya lebih besar dari P value. P value-nya itu udah ketetapan dari statistik ya, 0,05 atau 0,01. Tapi biasanya digunakannya 0,05 saja. Tidak normal, sebaliknya signya lebih kecil dari P value. Nah, di tabel ini kita lihat signya pada Shapiro wheel. Jadi kita menggunakan uji normalitasnya pakai Shapiro wheel. Terus DF sama signya kita tandain ya. DF itu degree of freedom 10, 11, 12. 10, 11, 12 itu sesuai dengan tadi ya. Nah, jumlah siswanya. Seperti itu. Kemudian signya di sini yang untuk inquiry, ya, signya inquiry itu di inquiry gitu ya. Signya itu sama dengan 0,005 ya. Titik ini berubah jadi koma, jadi 0,005. Kemudian P value-nya sama dengan 0,05. Maka di sini signya sebenarnya lebih kecil dari P value. Ya, artinya 0,005 itu lebih kecil dari 0,05. Makanya sig kurang dari P value. Kalau signya kurang dari P value, maka artinya di situ signya kurang dari P value, maka artinya disebutnya tidak normal. Maka kita ngomong di sini tidak normal. Kita lihat juga di discovery 0,041. Jadi jangan ngebacanya 41-nya, tapi 0,041. Discovery signya itu 0,041. Ini kalau kita buat dibulatkan 0,04. 3 desimal dibulatkan menjadi 2 desimal 0,04. Kemudian P value-nya kan sama dengan 0,05. 0,04 itu lebih kecil, makanya signya lebih kecil dari P value. Makanya tidak normal. Berikutnya yang tanya jawab 0,035 sama 0,035 ya. Kita buat lagi di sini. Tanya jawab. Tanya jawab. Signya 0,035. Jadi jangan ngebacanya 35-nya, tapi 0,035. Itu ya, kalau kita buat jadi 2 desimal ya kan 0,04. Jika dibulatkan dari 3 angka ini dibulatkan jadi 2 angka desimal 0,04. 0,04 itu P value-nya ya
0,05, berarti sig-nya itu 0,04 itu lebih kecil dari P value. Kalau sig-nya lebih kecil dari P value, maka tidak normal. Ini tidak normal. Seperti itu ya. Maka kita bisa menginterpretasikannya atau mendeskripsikan tabel uji normalitas ini seperti ini. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel, T-nya besar, tabel 2. Padahal udah saya ingetin nih, T-nya besar. Tapi masih ada T-nya kecil. Diketahui bahwa data hasil belajar dari kelompok inquiry ini kan semuanya tidak normal, maka kita bisa ngomongin kelompok inquiry, discovery, dan tanya jawab terdistribusi tidak normal, titik. Gitu ya. Maka kita masukkan di sini setelah kelompok inquiry spasi kurung buka, ya kan, df-nya sama dengan 10, inquiry df 10. Kemudian sig-nya, tapi sig-nya sig SW, Shapiro wheel sama dengan 0,005, value-nya sama dengan 0,05 kurung tutup, discovery sama kurung buka, df sama dengan 11, sig SW sama dengan 0,041. Yang salah ngetik pokoknya ini harus teliti 0,041. Kemudian P value sama dengan 0,05. Baru kita masukin tanya jawab. DF sama dengan 12, SIG sig titik SW sama dengan 0,035, P value sama dengan 0,05. Spasi. Jadi ini rapih gitu ya. Ini hapus aja tadi untuk alat bantu aja. Gitu. Nah hurufnya kita rubah dulu menjadi tadi hurufnya apaan sih? Century School Book ya. Jadi kalau yang lain Century School Book, yang di tabelnya juga Century School Book. Namanya rapi kan sesuai antara yang di tabel dengan yang di luar-luar tabel. Ya. Century School Book juga ya. Jangan lupa dipastikan kiri kanan nih. Kiri kanan justify ya. Oke, sebelum kita lanjut nih saya lupa tabel datanya ya, tabel datanya. Kita pindahkan aja dari Excel ya. Ya. Dari Excel dari siswa. Sorry. Ya dari sini aja lah. Enakan dikasih warna ya. Kok klik kanan kok. Di blok siswanya enggak ya. Klik kanan copy. Kemudian kita pindahkan ke tabel 1. Paste di sini. Gitu ya. Kemudian kita rapatkan rapat mepet ini tabel 1 dengan tabelnya. Terus jangan lupa di blok tabel desain. Jadi bordernya kita rubah dulu. Ini kan ada garis vertikal. Kita hilangin dulu no border. Bottom masih dalam keadaan terblok terus. Top kemudian inside. Jadi udah garisnya masih dalam keadaan terblok, klik layout, auto pick content, masih keadaan terblok juga, klik layout, auto pick content Windows. Begitu ya. Kemudian ini kan bold semua, masih dalam keadaan terblok, klik menu home, boldnya dimatikan, selesai. Baru kemudian kita blok yang garis pertamanya, dari kiri ngambilnya, kursornya berubah jadi hitam tuh.
kiri, bold, tengahin. Ya. Masih dalam keadaan terbold, klik kanan, tabel properti, row, allow-nya dihidupkan, repeat-nya dihidupkan. Jadi biru semua nih, checklist semua. Oke. Seperti itu. Jadi nanti di halaman keduanya juga udah muncul lagi hasil belajar kelompok dan metode. Jadi kita nggak ngetik ulang namanya. Jadi namanya nge-repeat itu mengulang kembali ya. Makanya disebutnya klik kanan, properti, row, allow, dan repeat. Jadi diulang lagi di halaman berikutnya. Seperti itu. Berikutnya ini datanya kita rapiin dulu, di blok dulu sampai atas ke bawah, ditengahin. Nah, begini. Jadi tengah-tengah. Ini baru namanya rapi. Tabel yang rapi. Garisnya nggak ada garis vertikal ya, garis mendatar semua. Nah ini jangan lupa ini satu spasi, jadi jaraknya cuma satu spasi aja. Seperti itu baru ke D gitu ya. A, B, C, D. Nah, D uji persyaratan analisis. Tadi udah uji normalitas. Berikutnya adalah pengecekan pencilan data. Ketika Anda melaksanakan uji normalitas, ya, tadi itu SPSS juga mengeluarkan namanya box plot. Box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk mengecek apakah ada pencilan data atau tidak. Nah, gitu ya. Ini klik box plotnya. Ya kan, ini bentuk grafik box plot. Klik kanan, copy. Kemudian kita pindahkan ke Microsoft Word-nya, ke laporannya ya. Ditempatkannya di atas keterangan gambar 1 grafik box plot itu keterangan gambar, ditempatkannya di atasnya. Terus kita paste. Di enter dulu sekali, paste. Waduh, ini Pak, ini kan lowong, ya kan? Ini grafiknya begini ya, kita kecilin. Ngecilinnya dari ngeklik kotak ini nih, pojok kiri atau pojok kanan sama aja. Pojok bawah kiri, pojok kanan bawah kanan juga nggak masalah. Yang penting di pojok, jangan di tengah. Nanti gambarnya menyon atau gede sebelah. Nah, ini ditarik ini. Seperti itu. Jadi akhirnya simetris. Nah, baru kita tengahin. Gitu ya. Ini boleh dikecilin lagi, boleh biar muat. Nah, ke atas gini ya. Nanti akhirnya gambarnya di atas ini. Nah, kita lebih baik mendeskripsikannya itu di atasnya gitu ya, biar ininya terisi. Oke, ini dapat ini. Nah, gitu. Jadi antara gambar dengan keterangan gambar, ini namanya keterangan gambar. Gambar 1 grafik. Oke, berdasarkan boldnya dimatiin dulu. Masih hidup. Berdasarkan hasil pengecekan pada grafik box plot, spasi kurung buka gambar 1, karena grafik box plotnya ada di gambar 1, menunjukkan bahwa lihat yang namanya pencilan data itu ada bulatan kecil nih, bulatan kecil angka 19 itu pencilan data. Kalau di inquiry nggak ada, di kelompok discovery ada, ya kan, di kelompok tanya jawab tuh ada, gitu ya. Maka kita ngomong yang menunjukkan bahwa ya kan, terdapat pencilan data pada hasil belajar dari kelompok discovery. Ya, ini ada di kelompok discovery pencilan datanya. Titik. Sedangkan pada kelompok inquiry dan kelompok tanya jawab
tidak terdapat pencilan. Titik. Selesai nih mendeskripsikan. Waduh, ini Pak turun ke bawah ya gambarnya. Ini kita bisa kecilin aja. Terus ini kita enter sekali. Waduh, jadi turun keterangan gambarnya. Kita kecilin lagi. Nah, gitu. Seberapa kecil sih Pak? Ya, yang semuatnya aja gitu. Tapi kalau lowong banget kan nih, ini nggak enak kelihatan. Makanya harus ada gambarnya masih di halaman yang ini. Kalau kita turunkan gini kan nggak enak ya, kelihatannya tuh kayak enak. Makanya kita perlu naikin ya kan. Seperti itu. Jadi ini jarak 1 spasi ya, dari deskripsi ini ke gambarnya itu ada jarak 1 spasi, baru gambar, baru keterangan gambar. Keterangan gambarnya gambar 1 tuh namanya keterangan gambar. Gitu. Baru kemudian kita ke uji homogenitas. Ke uji homogenitas, oke. Kita balik ke SPSS. Klik menu Analyze, kemudian Compare Mean, One Way ANOVA. Analyze, Compare Mean, One Way ANOVA. Nah, di sini HB kita masukkan ke dependent list, ke atas nih dependent list, kelompok, ke faktor. Jadi HB-nya di dependent list, kelompoknya di faktor. Ya, terus kita klik option. Nah, di option ini ada homogeneity of variant. Kemudian kita pilih deskriptif. Deskriptif homogeneity of variant test. Klik continue. Klik OK. Outputnya di menu window ada output. Nah, di sini di bawah ada test of homogeneity of variant. Ya, di sini test homogeneity of variant. Klik kanan, copy. Oke. Baru kita pindahkan ke Word. Di bawah tabel 3. Kita rengkangin dulu. Ini rengkangin ini biar nggak berantakan aja. Paste. Nah, gitu ya. Nah, ini udah. Baru kita rapetin lagi. Di blok tabelnya seperti biasa. Tabel desain. Bordernya kita no border dulu. Border lagi bottom. Border lagi top. Border lagi inside horizontal. Hurufnya kita pilih sesuai huruf yang sama, Century Schoolbook. Jadi kalau semuanya Century ya Century Schoolbook. Kalau semuanya Tahoma di dalam tabel ini juga harus Tahoma gitu. Ya, Century Schoolbook. Ini kita tengahin dulu ya. Test of homogeneity of variant. Terus kita tandain ini berdasarkan base of mean. Jadi uji homogenitasnya berdasarkan rata. Terus kita tandain nih signya. Ya, merah. Kita tandain dulu DF1, DF2 nya. Ini merah ya. DF1, DF2 nya kita tandain juga merah. Ini namanya uji Levin. Jadi uji Levin statistik ya. Atau disebutnya uji F gitu loh. Levin itu uji F kalau statistik. Maka kita perlu mendeskripsikannya begini. Ini homogen, tidak homogen. Homogen itu ya, jika signya lebih besar dari P value. Sama kayak uji normalitas. Normal itu signya lebih besar dari P value. Sementara tidak homogen itu jika signya kurang dari P value. Kita lihat signya ini 332. Ya kan? Berarti
SIG-nya lebih besar dari PPLU. PPLU-nya berapa sih Pak? PPLU seperti biasa sama dengan 0,05. Nah, 0,332 ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini fungsi belajar di topik 1 tentang bilangan desimal, karena setiap uji statistik ini membandingkan bilangan desimal aja sebenarnya. Maka kita lihat nih, karena SIG-nya lebih besar dari PPLU, maka masuk kategori homogen. Gitu ya. Interpretasinya kita dikatakan nih datanya homogen. Maka kita bisa mendeskripsikan interpretasinya itu seperti ini. Berdasarkan, ini spasi dulu ya. Berdasarkan, jangan dirapetin begini kata-kata dengan tabel, kecuali tabel dengan tabelnya. Ini keterangan tabel dengan tabelnya dirapetin, tapi kalau interpretasinya, deskripsinya atau keterangannya, ya itu harus dipisah. Biar nggak kelonggaran, ini layoutnya itu biasanya layoutnya di 00-in dulu nih. Layout before afternya 00. Itu. Ya, berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. Ingat huruf T-nya itu besar. T-nya besar. S merah. S diketahui bahwa varian hasil belajar ketiga kelompok, karena kita kan ujinya varian 3 kelompok, makanya varian hasil belajar 3 kelompok. Kelompok apa saja? Inquiry, discovery, dan tanya jawab. Berurutan sesuai dengan datanya. Inquiry, discovery, tanya jawab, seperti itu. Kelompok 1, 2, dan 3. Bersifat homogen, kurung buka, jangan lupa ada datanya di sini. DF1 sama dengan 2, lihat DF1 sama dengan 2, DF2 sama dengan 30, dan SIG sama dengan 0,332, PPLU sama dengan 0,05. Ini belum rata kiri kanan nih, kita rapiin dulu. Oh, jadi rata kiri kanan. Ya, pencet normal itu karena udah di setting tadi font yang normalnya itu rata kiri kanan. Kalau enggak, Anda pastikan di sininya justify ya. Oke, kita hapus yang ini tadi nggak dibutuhkan. Oke. Berikutnya nih, ini lihat, ini 1 spasi jaraknya. Jadi jangan lowong begini, 1 spasi aja. Ingat, udah saya jelasin kadang lupa juga. Baru kemudian kita mau melaksanakan uji hipotesis. Nah, uji hipotesisnya itu bisa jadi one way ANOVA atau Kruskal-Wallis. Jadi pilihan ya. Kita bisa menggunakan uji one way ANOVA ya jika datanya terdistribusi normal. Jadi Anda boleh menggunakan uji one way ANOVA kalau datanya terdistribusi normal. Kalau tidak normal, Pak, ya berarti Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis untuk data terdistribusi tidak normal. Dari mana normal tidak normal? Dari hasil uji normalitas di sini. Jadi kalau salah satunya aja tidak normal, ya, ini kebetulan tidak normal semua nih. Inquiry, discovery, tanya jawab ini tidak normal. Salah satunya aja tidak normal gitu kan, maka harus pakai Kruskal-Wallis. Jadi one way ANOVA itu digunakan jika data di inquiry-nya normal, discovery-nya normal, tanya jawabnya normal. Jadi tiga-tiganya normal. Itu boleh menggunakan one way ANOVA. Tapi kalau salah satu saja tidak normal,
maka gunakan Kruskal Wallis. Seperti itu. Ini perlu diingat tuh, gitu ya. One way ANOVA datanya terdistribusi normal, artinya semua data hasil belajarnya terdistribusi normal. Kalau Kruskal Wallis, ya kan, salah satunya saja yang tidak normal berarti pakai uji gitu. Jadi misalkan inquiry normal, ini bisa discovery normal, tiba-tiba yang tanya jawab normal, berarti salah satu disebutnya salah satunya tidak normal, maka menggunakan namanya Kruskal Wallis. Ya, pahami ini ya, kita hapus dulu. Kita kembali ke SPSS karena tadi kita ngomongin berdasarkan hasil uji persyaratan analisis diketahui bahwa data terdistribusi tidak normal. Karena itu uji hipotesis menggunakan Kruskal Wallis. Namanya jangan salah, Kruskal Wallis ini nama orang, jadi jangan salah ketik. Hasil kemudian ditunjukkan ya. Ini kita ngomong ini kata-katanya dulu ya. Spasi ini ya, spasi 1 kali baru tabel 4. Berarti Kruskal one way ANOVA-nya kita hapus. Uji Kruskal Wallis-nya. Bintang tadi ini milih salah satu, Kruskal Wallis atau one way ANOVA. Karena tidak normal, Kruskal Wallis. Kita kembali ke SPSS, balik lagi ke menu Windows, data. Kita klik analyze, ya kan, kemudian kita pilih non parametrik, legacy dialog, kemudian analyze, compare min, legacy dialog. Sini namanya pilihnya namanya sampel KS, sampel KS. Klik analyze, compare min, legacy dialog, non parametrik ya. K independent sample. K itu lebih banyak dari 2 gitu, namanya K independent sample. Saya ulangi ya, analyze non parametrik, legacy dialog, K independent sample. Makanya ada bacaannya di sini Kruskal Wallis, ini di checklist. HB-nya kita kasih ke tes variable list, kelompoknya kita pindahkan ke grouping. HB kelompok, HB-nya di atas, kelompoknya grouping variable. Di sini ada define group, klik define group. Minimumnya itu nilai kecil dari kelompoknya 1, maksimumnya 3, karena ada 3 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 3 maksudnya begitu. Klik continue. Kalau ada 4 kelompok Pak, berarti maksimumnya 4. Continue. Kruskal Wallisnya jangan lupa di checklist, dicentang Y gini, yang lainnya enggak, ini enggak, ini enggak. Oke, kita klik OK. Hasilnya ada di menu Windows output. Di sini ada di bawah Kruskal Wallis. Tabel yang mana tuh Pak? Yang ini, test of statistik AB. Ya kan? Yang ke kanan, sorry, di sini aja lah.
Kruskal-Wallis. Klik kanan, copy. Oke, berikutnya kita buka Word-nya lagi. Nah, kita pindahkan ke sini. Paste. Nggak pindah, balik lagi. Klik kanan, copy. Paste. Oke. Nah, ini kita rapetin dulu ke atas. Rapet banget. Blok. Blok dulu tabelnya, tabel desain, layout, auto fit content, layout masih dalam keadaan terblok, auto fit window. Klik tabel desain, border, no border dulu, border lagi, bottom, border lagi, top, border lagi, inside. Nah, kalau nggak ada garis kayak gini, berarti ada yang salah langkahnya. Ulangi lagi. Pokoknya intinya di blok dulu, baru bordernya dipilih. Bottom, top, inside. Seperti itu. Nah, kita blok dulu ini nih. DF sama asymptotic sig. Terus ini Kruskal-Wallisnya. Jadi ada 3. Kruskal-Wallis, DF, asymptotic. Kita nginterpretasikannya gimana? Nah, uji hipotesis itu. Ini perbedaan signifikan. Perbedaannya signifikan jika signya kurang dari P value. Jadi ini kebalikan dari uji normalitas dan uji homogenitas. Kalau perbedaannya tidak signifikan, jika signya lebih besar dari P value. Lihat, kurang dari itu gitu ya. Ini kan huruf K, berarti kan kurang dari. Kalau ini huruf B gitu ya. Berarti lebih besar. B itu kan huruf B kan. Oke, baru kita interpretasikan nih, lihat signya itu kan signya sama dengan 0,537, value-nya dengan 0,05. Berarti signya lebih besar dari itu lebih besar dari P value. Karena signya lebih besar dari P value, maka interpretasinya perbedaannya tidak signifikan. Gitu. Baru kita ngata-ngatain, interpretasikan. Kasih jarak dulu 1 spasi nih, kontrol 1. Ini hurufnya dirapiin dulu sesuai ya, disesuaikan dengan yang lainnya. Ini kalau di atasnya century school book ya, di tabelnya juga century school book, di atasnya Tahoma, di tabelnya Tahoma juga. Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4, ketahui bahwa perbedaan rata hasil belajar antara ketiga kelompok inquiry, discovery, nah, tanya jawab tidak signifikan. Tadi signya lebih besar dari P. Maka kita tuliskan Kruskal-Wallis H sama dengan 1,243 ini, 1,243 sesuai dengan isi tabel. Kemudian DF sama dengan 2 dan asymptotic
tonik C sama dengan 0,537, p-value sama dengan yang ada. Ini dalam ngetik emang butuh ketelitian ya, jadi sambil ngetik sambil ngeliat udah benar belum ketikannya, jangan main hajar bleh. Kalau main hajar bleh ya begitu nggak rapi jadinya. Oke, kita cek dulu rata kiri kanan enggak. Oh udah justify ini ya, udah. Ini saya hapus ya. Oke, oke spasi ya ke tabel 5. Oke. Biar lebih gampang aja. Berikutnya kita uji post-hoc comparison. Dalam uji one way ANOVA itu hanya mengetahui atau Kruskal-Wallis ya. Kruskal-Wallis dan one way ANOVA itu hanya pengen tahu perbedaan signifikan di antara ketiga kelompok. Tapi kita nggak tahu apakah antara kelompok discovery dan inquiry ini berbeda signifikan apa enggak. Inquiry dengan tanya jawab signifikan apa enggak perbedaannya. Begitu juga discovery dengan tanya jawab. Jadi cuma tahu itu doang kalau Kruskal-Wallis beda antar kelompoknya, tapi belum tahu beda antar kelompok. Maka kita melakukan namanya uji post-hoc comparison. Tapi uji post-hoc comparison itu sangat tergantung pada ketentuan. Ini ketentuan dari ilmu statistik begini. Oke. Jadi dalam memilih post-hoc comparison itu ya, kita memilihnya berdasarkan dua kriteria. Pertama, jumlah antar kelompoknya sama apa enggak. Jumlah siswa atau jumlah sampel di setiap kelompoknya sama apa enggak. Kita lihat di data kita, jumlah antar kelompoknya sama apa enggak. Oh, sama-sama. Kita di Excel yang lebih jelas ya. Di Excel yang lebih jelas. Oh, sama ini jumlah siswanya 10, 11, 12. Berarti kan ini beda. Ini beda. Jumlah siswanya di tiap kelompok berbeda. Yang sama itu kalau sama-sama di kelompok 1-nya 10, kelompok 2-nya 10, kelompok 3-nya 10. Ini sama disebut. Jumlah kelompoknya sama. Kalau beda itu jumlah kelompoknya, jumlah anggota siswanya di tiap kelompok tuh berbeda. Gitu. Itu yang dimaksud dengan jumlah kelompok yang berbeda. Jika jumlah kelompoknya yang berbeda, kita bisa menggunakan Tukey atau Tamhane. Tukey LSD atau Tamhane. Yang mana yang mau kita pilih? Tergantung pada hasil uji homogenitas, homogen atau tidak homogen. Ya. Nah, kita udah tahu nih kelompok-kelompoknya beda. Kemudian kita lihat hasil uji homogenitasnya homogen apa enggak. Kita lihat nih. Uji homogenitas diketahui bersifat homogen. Ya kan? Berarti homogen. Ya. Jumlah siswanya atau jumlah sampel kelompoknya beda. Ya kan? Kemudian datanya homogen. Maka kita menggunakan namanya uji Tukey. Gitu, ingat-ingat uji Tukey. Pak, kalau jumlah kelompoknya beda, kemudian hasilnya tidak homogen di uji homogenitasnya, pakai Tamhane. Gitu. Jadi jangan salah memilih uji post-hoc karena uji post-hoc itu ada banyak uji ya, ada Tukey, ada Tamhane, ada Bonferroni, ada Games Cohen. Seperti itu ya. Ini di materi tabel 7 ini adanya di materi. Jadi kalau Anda lupa, lihat lagi baca materinya gitu ya. Jadi tabel 7 ada di materi topik berapa nih? Topik ke-6 ya.
Jadi materi topik ke-6, makanya dibaca, disuruh dibaca. Mau pinter baca, mau pinter belajar. Nggak mau pinter ya nggak bisa baca, nyangkul aja. Gitu ya. Oke, jadi kita menggunakan nanti uji posoknya itu namanya uji Tuki atau nanti pilih LSD. Ini boleh Tuki, boleh LSD. Oke, kita balik ke SPSS, tapi harus ingat kita akan menggunakan uji Tuki. Kita balik lagi ke SPSS. Kita balik ke menu Windows, data. Klik Analyze, klik Compare Min, kemudian One Way ANOVA. Ya, tetap di One Way ANOVA, tapi kita menggunakannya post hoc. Ini di jendela post hoc multiple comparison, kita pilih Tuki. Nah, di Tuki ini equal varian assume, diasumsikan variannya homogen. Equal tuh homogen, equal tuh sama itu homogen. Jadi ini equal varian assume. Ini post hoc untuk datanya yang homogen, bisa LSD, bisa Bonferroni. Karena kita jumlahnya siswanya sama, makanya pakai Tuki. Kalau Bonferroni itu jika beda jumlah siswanya di tiap kelompok. Kalau tidak homogen pakai Tamane. Pakai Tamane itu jika datanya tidak homogen dan jumlah siswanya itu beda. Ya, tidak homogen, jumlah siswa beda. Kalau James Howell, ya kan, itu tidak homogen, equal varian not assume, berarti diasumsikan variannya tidak sama. Pakai Gomez Howell jika jumlah siswanya sama, di kelompoknya sama 10 10 10, kelompok 1 10, kelompok 2 10, kelompok 3 siswanya 10. Kita pakai Tuki gitu ya. Signifikansi levelnya 0,05 atau p-value-nya 0,005. Jadi p-value itu probability. Signifikansi yang mau kita tetapkan 0,05 atau p-value probability-nya, p-nya probability 0,05. Kita klik continue, kita klik OK. Outputnya di menu Windows, output. Nah, di paling bawah setelah ini ada namanya post hoc test. Nah, di sini ada multiple comparison. Ya, post hoc test multiple comparison. Klik kanan, copy. Jadi yang dipindahkan multiple comparison. Gitu ya. Berikutnya kita pindahkan ke Word. Nah, di bawah tabel 5 paste. Lebar banget begini. Nah, ini harus kita rapikan dulu, jangan sampai melebihi garis pinggirnya. Lihat nih, garis pinggirnya kan di sini, kelewatan nih tabelnya. Maka kita klik dulu sini, kemudian kita layout, menu layout ya, autofit, content, autofit, Windows. Tabel desainnya jangan lupa masih dalam keadaan terblok, border, no border, border lagi, bottom, border lagi, top, border lagi, inside. Ini butuh pembiasaan kita ya. Home, kan kita hurufnya samain dulu. Saya pakai normal. Kenapa saya normal? Karena diatur yang normalnya apa. Yang tadi nih format font. Itu untuk memastikan yang normalnya seperti apa. Seperti itu ya. Kita menggunakannya Century Schoolbook. Kalau Anda ya terserah Anda.
multiple comparisonnya di tengah. Di sini tadi untuk VHSD kan, karena kita menggunakannya untuk VHSD. Ya, ini paling gampangnya gini. Ini kita inquiry dibandingin dengan discovery satu, ya kan. Yang kedua, ya kan, inquiry dibandingkan dengan tanya jawab, gitu ya. Kita kasih warna yang berbeda nih. Nah, gitu ya. Terus yang belum ada inquiry, discovery udah, inquiry tanya jawab udah. Yang belum ada adalah discovery dengan tanya jawab. Berarti ini di kelompok discovery. Discovery ya, mengadu dengan inquiry. Kita warnain dulu. Jangan warna ungu deh, nggak kelihatan. Gitu ya. Seperti ini tandainnya ya. Kemudian di sini kita lihat signya. Ya. Kita kasih warna merah. Lower bone sama upper bone-nya kita kasih juga warna merah gitu ya. Nah ini biar lebih gampang, ini kita tengah blok dulu, kita ketengahin gitu. Jadi ngebacanya enak. Mean difference itu selisih, perbedaan rata-rata. Mean itu rata-rata, different perbedaan. I itu kelompok inquiry, I-nya di kelompok di sini, J-nya kelompok Y. Inquiry bandingin dengan discovery, inquiry. Jadi I kurang J, selisih rata belajar antara kelompok I dengan kelompok J, makanya IJ. Ya kan? Kita warnain dulu, ini warna kuning, ini warna apa? Biru, ini warna orange. Nah, gitu ya. Jadi kita gini, ini kita nokolor. Jadi biar tahu inquiry dengan discovery, inquiry dengan tanya jawab, discovery dengan inquiry. Gitu. Perbandingannya, membandingkan inquiry dengan discovery, inquiry dengan tanya jawab, discovery dengan inquiry. Signya ini sama. Tabel ini memberikan informasi apakah perbedaannya signifikan apa enggak, dilihat dari signifikansinya. Jadi kita bisa ngomong gini, berdasarkan atau kita interpretasikan. Ya, sebelum menginterpretasikan itu saya bilang signifikan. Signifikan itu signya kurang dari P value. Kalau tidak signifikan, signya kurang dari lebih dari P. Maka kita bisa mengata-ngatanya atau mendeskripsikannya berdasarkan pengujian, hasil pengujian berdasarkan uji tuki. Berdasarkan ini menggunakan tuki HSD ya. Berdasarkan hasil uji tuki HSD. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel, T-nya huruf besar. Diketahui bahwa, kita rapetin dulu ini dah. Kalau enggak ini ya ke bawahin dah, nanggung nih. Diketahui bahwa satu, perbedaan rata hasil belajar, ya kan, MD mean difference ya, 7 titik
364. Ya, karena kita yang pertama dulu inquiry dan perbedaan rata mean difference hasil belajar antara siswa dari kelompok inquiry dan discovery tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena sig-nya 0,722, sig sama dengan 0,722, ya. P-value sama dengan 0,05, kan? Kemudian lower boundnya 16, 12, 7 gitu ya. CI ya, nah ini sebetulnya confident intervalnya. CI sama dengan 16,12 titik koma 30,84 kurung tutup. Confident interval ya kan, 95% confident interval. Namanya CI, kita singkat CI. Oke, berikutnya kita copy paste aja dulu. Oh, jangan copy paste, ntar Anda lupa. Berdasar perbedaan rata MD sama dengan, sekarang MD yang kedua, inquiry dengan tanya jawab 5,250. Hasil belajar antara siswa dari kelompok inquiry dan tanya jawab ya, tidak signifikan. Nah, sini yang kita sig sama dengan 0,841. Ini nih, udah biar gampang kita warnain. Melihatnya biar gampang ya. Kuning, ini biru, ini orange. P-value sama dengan 0,05, CI sama dengan 17,76, titik koma 28,26 tutup ya. Ini titik, jadi ini 16,12 itu lower bound, 16,12 lower bound, 30,84 nih upper bound, batas atas ya. Jadi bisa jadi bedanya itu sekitar antara 16,12 di titik terendahnya, di titik teratasnya 30,84 ya, perbedaan skor hasil belajarnya. Berikutnya yang ketiga, perbedaan rata MD ya, sama dengan 7,364, 7,364. Tutup hasil belajar antara siswa dari kelompok ya discovery dengan tanya jawab. Oh, ini salah nih. Sekarang discovery dengan tanya jawab. Ya. Dari kelompok discovery dan tanya jawab tidak juga signifikan ya, kurung buka MD MD
sig sama dengan 0,9. Signya nih di kolom sig ya, 0, signya saya kasih warna apa ya biar ada signya. P value sama dengan 0,05. CI confidence intervalnya 24,55 titik koma, lower bound 24,55, lower bound, upper boundnya 16,12 titik. Udah selesai nih, ini dikasih gitu ya. Maka ini kita naikin ke atas jadi paragraf. Nah, kurung buka 1, ini P-nya kecilin, titik koma, kurung buka 2, kurung tutup, P-nya jadi kecil, ini titik koma, naikin ke atas, 3, P-nya kecil. Jadi paragraf tadi dibikin 1, 2, 3 itu biar untuk membantu Anda memahami aja perbedaannya. Nanti kalau udah selesai tinggal Anda dirapiin gitu jadi paragraf. Jangan lupa rata kiri kanan. Berikutnya kesimpulan. Kesimpulan ini paling gampang. Nah, kita dari uji ininya dulu, dari uji normalitas. Blok Ctrl C, pindahin. Terus kuncilan data di blok interpretasinya ya, pindahin. Terus tabel kurs kawalisnya Ctrl C. Sorry, sebelum kurs kawalis uji hipotesis sampai kurs kawalisnya. Hasil pengujian ditunjukkan pada developernya nggak usah copy. Habis kurs kawalis, uji kosoknya ini copy paste. Oke, baru kita rapikan. Ini dirapetin. Ini 1 spasi ya, jangan 2 spasi. Jarak. Ini kan bagian E ya, bagian E. Kan ujung bagian E itu ini. Dengan F-nya ya dikasih jarak. Ya. Berdasarkan hasil pengujian, sebagaimana ditunjukkannya dihapus sampai tabel 2 diketahui bahwa bla 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 bla. Naikin. Berdasarkan hasil pengecekan pada grafik boxplot, gambar dihapus. Terdapat, gitu ya. Naikin ke atas. Kemudian nih, berdasarkan hasil uji persyaratan analisis diketahui bahwa data tidak terdistribusikan, oleh karena itu hipotesis menggunakan kurs Wallace. Berdasarkan hasil uji Tukey, ini dihapus nih sampai tabel 5. Sebagaimana diberikan pada tabel 5 di blok dihapus. Naikin ke atas. Gitu ya. Terus ini juga naikin ke atas. Gitu. Terus ininya kita pastikan hurufnya sama ya. Tadi pakainya huruf berapa ya? 10. Ya udah ini juga di blok 10 ukurannya. Ya. Nah, harus jeli, emang harus melihatnya jeli, ya kan? Hati-hati, cermat. Nah, ini statistik ya. Statistik itu bukan ilmu politik atau ilmu hukum. Ngomongnya katanya bisa bersilat lidah. Kalau statistik nggak bisa bersilat lidah karena berdasarkan data. Ini kita lebarin dulu. Tak. Nah,
Kalau pengen nyatu, diklik 2 kali, tek tek, nah nyatu. Bisa lagi, deketin, tek tek, nah 2 kali ya. Oke, kita cek lagi dari pertama. Ini udah kasih identitas, tugas proyek 6, kalau tugas, kalau post-test 6. Laporan gitu, uji hipotesisnya ini jangan lupa rapi. Ini dikasih, kan biasanya Anda nggak rapi begini ya, nggak rapi tuh ya. Nah, dikasih ini dong, nah, dikasih klik ini. Hipotesisnya jangan lupa. Nah, ya, kalau HO itu tidak terdapat perbedaan, ya. HO itu tidak terdapat perbedaan. Kalau HA terdapat perbedaan, maka tidak terdapat perbedaan itu sama dengan, makanya simbolnya sama dengan. Kalau terdapat perbedaan itu tidak sama dengan. Jadi rata hasil belajar kelompok 1 tidak sama dengan atau berbeda dengan rata hasil belajar kelompok 2 dengan rata hasil belajar kelompok 3. Terdapat perbedaan ya, signifikan ya rata hasil belajar ya gitu ya. Cek baru ya kan, dicek lagi. Nah, ini saya ulangi nih. Biar nongol hasil belajarnya di sini di lembar keduanya, baris pertamanya di blok gitu ya. Ngeblok baris pertama hasil belajar kelompok metode. Ngebloknya gini dari kiri ini ngambilnya. Blok klik kiri. Kan ke blok tuh, klik kanan, properti, row, allow, repeat. Oke. Gitu. Jadi akan kelihatan gitu. Jadi kelihatannya jadinya rapi, nggak terputus gitu ya. Uji persyaratan analisis ini jadi satu spasi, jangan renggangin begini satu gitu ya. Uji normalitas nih sejajar semua di kiri tuh, sejajar semuanya di kanan gitu, konsisten. Nah, bentuknya juga 10 ya, ini bentuknya 11 atau 10. Oh 11, pakainya 11 ya. Kalau 11 ya 11. Nah, ini fungsinya ngecek begitu. Kata-katanya cek lagi, oh tidak terdistribusi normal. Ya udah bener apa belum, dicek lagi, jangan sampai ada yang salah. Gitu ya. Kalau perlu dimerah-merahin begini cara ngeceknya. Oh, signya 0,041 ya kan, lebih kecil dari PPLU. Ya berarti tidak normal. Yang normal itu lebih besar. Gitu, ini juga dicek lagi, jangan sampai ada yang salah ketik, signya 0,05 ya, discovery 0,041, tanya jawab 0,035 gitu. Itu cara ngecek cermat gitu, yang buru-buru. Nah ini gitu. Wah kan ini bisa digedein nih, ini kan biar turun ke bawah, ini gedein. Nah gitu, gambarnya jangan sampai turun ke bawah, jadi gambar keterangan gambarnya menjadi satu, nempel gitu, itu namanya sesuai. Uji homogenitas dengan tabelnya nempel begini ya, lebih baik ya emang dikatasin aja nih interpretasinya gini, jadi lebih enak. Nah gitu, gitu ya. Ini benar, jangan sampai interpretasinya di bawah tabel 3, itu yang salah, ngaco itu. Gitu. Terus ke bawah juga begitu ya kan, terus cek lagi udah benar apa belum, pasti ini tidak signifikan. Ingat yang signifikan itu signya lebih kecil dari PPLU, kalau yang tidak signifikan signya lebih besar. Udah selesai. Nah itu coy, mau dikasih halaman boleh, insert page number, page number. Oke, jadi muncul halaman itu coy. Udah selesai, save,
selesai, baru kita save as. Jadi nama Anda, ini nama Anda misalkan namanya Andi, misal di Laporan Jiwanoy Hanova, Andinya kelas berapa ya? 04 PPKE 001 misal ya. Desktop aja biar gampang nyarinya. PDF, base printing, export. Nah, setelah Anda ekspor ke PDF, ya, jangan lupa dicek Andi ini. Dicek dulu, jangan main kirimin dulu. Mentang-mentang udah di PDF-in, mentang-mentang udah di PDF-in, hasil main kirim aja tanpa dicek dulu, karena kalau udah di PDF-in kadang-kadang ada yang berubah gitu ya. Ada yang berubah, ada yang geser, kadang-kadang garisnya nggak ada, ya itu harus kita cek dulu. Itu kalau udah benar baru kirim, kalau belum benar di PDF-nya dirapiin lagi. Gitu, di save as PDF-nya lagi. Nah, makanya pakai Adobe Acrobat Reader. Nih saya suruh Adobe Acrobat-nya di download. Karena melalui Adobe Acrobat tuh nggak ada yang keliru biasanya. Sesuai yang di Word-nya begitu ya, di PDF-nya juga begitu. Kalau pakai yang lain tuh biasanya akan berubah. Gitu. Makanya Adobe Acrobat. Di grup dulu udah saya kasih, tinggal Anda download. Anda kadang nggak ngeh gitu ya kan. Atau cuek, garis miring, nggak peduli. Itu udah selesai ya sudah, jangan lupa outputnya kita save dulu ya. Takut dibutuhkan suatu saat, nanti dibutuhkan Anda kan gampang membuka lagi karena ini udah hasilnya gitu ya. Nah, baru kita tutup rapiin, habis dibuka ditutup, karena kalau nggak ditutup nanti dilalerin. Tutup dulu ya, tutup dulu lah, WA-nya tutup dulu. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.